Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh teman perempuan Mario Dandi yakni AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Penolakan permohonan perlindungan lantaran AG yang merupakan anak berkonflik dengan hukum tidak memenuhi persyaratan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah melakukan investigasi atas berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh anak AG, teman perempuan Mario Dandi, pelaku penganiayaan anak berkonflik dengan hukum tetap terpenuhi. LPSK tidak bisa, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dan dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilannya. Diketahui, AG mengajukan permohonan perlindungan pada tanggal 1 Maret lalu. Ketika mengajukan permohonan perlindungan, AG saat itu masih berstatus anak berhadapan dengan hukum, namun kini polisi telah menetapkan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan menolak permohonan perlindungan yang diajukan AG, teman perempuan Mario Dandi, dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. AG yang masih berusia 15 tahun saat ini telah ditetapkan sebagai anak atau pelaku yang berkonflik dengan hukum, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan LPSK. LPSK menolak permohonan AG karena tidak bahwa AG ini sebagai pelaku yang punya, sebut saja itu, peran dalam proses terjadinya penganiayaan terhadap David gitu. Jadi ketika dia dilihat dari peran pelaku sebagai proses penganiayaan itu, dia punya peran, maka disangkakan dia adalah sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Jadi kemudian ditempatkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, yang kedua, saya kira ini pernyataan yang sudah diulang-ulang oleh AG dan oleh saksi yang lain, bahwa AG melaporkan kepada pacarnya yang disebut sebagai Mario ini adalah karena dia mengadukan diperlakukan yang tidak baik, kata tidak baik tanda petik, oleh korban penganiayaan David. Dan yang terakhir dia juga sampaikan ketika ada proses gelar perkara atau sebut saja itu reka ulang, itu juga disampaikan bahwa dia adalah diperlakukan yang tidak baik oleh korban yang namanya David. Nah, pertanyaannya adalah apa itu perlakuan yang tidak baik? Ya, ini mudah-mudahan ini benar kalau sampai kepada LPSK juga ikut menggali gitu. Menjadi pelaku pada sisi yang lain dia menjadi korban, dan menjadi korban lebih dahulu, baru kemudian dia akan menjadi pelaku. Dan itu sebagai, kalau saya melihat beberapa simpulan-simpulan yang saya coba buat, itu dia adalah sebagai orang yang mencoba memberi reaksi terhadap perlakuan terhadap dirinya dengan cara mengadukan kepada pacarnya yang namanya adalah Mario. Dan Mario melakukan tindakan penganiayaan, ya. Ya, saya kira ini LPSK mestinya harus jernih melihatnya, itu bukan karena dia berhadapan dengan hukum bergeser menjadi berkonflik dengan hukum sehingga haknya hilang. Tapi status dia sebagai korban, ya saya kira harus dibaca dan harus dilihat agar supaya dalam proses peran dari LPSK memberi perlindungan itu harus clear bahwa ini memang dibutuhkan atau tidak. Kalau menurut saya sesuai dengan Undang-Undang LPSK, Undang-Undang 13 2014, orang yang dilindungi itu pertama syaratnya harus dia terancam, ya. Baik dia sebagai saksi atau sebagai korban. Terancamkah si AG ini? Kalau terancam, siapa yang ngancamnya? Kemudian ancamannya berupa apa? Kalau dia terancam, maka dia wajib dilindungi. Kemudian yang berikut, perlindungan hukum.
kalau perlindungan hukum diberikan, apakah dengan status dari AG sekarang, adakah hak-hak dia, ataukah adakah ketidakadilan yang akan berlaku pada dirinya? Ya, kalau walaupun dia saksi, walaupun dia korban, kalau fisiknya tidak terancam, kalau kepentingan hukumnya tidak terancam, ya tidak perlu dilindungi. Karena dalam setiap perkara selalu ada saksi dan hampir selalu ada korban, gitu kan. Nah, jadi dilihatnya dari sana, bukan dilihat dari statusnya anak-anak berkonflik atau anak-anak bermasalah dengan hukum. Tim TV One mengabarkan.